Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neha Yatwa Soleka dari Fakultas Hukum kelas K dengan NIM 617. Di sini saya akan membahas tentang mengapa sih negara harus menyejahterakan rakyatnya, tentu saja di negara Indonesia itu sendiri. Indonesia sebagai sebuah negara yang berada di antara sekian banyak negara di dunia, menetapkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan negara. Para pendiri negara ini telah memikirkan salah satu tujuan negara, yaitu kesejahteraan bagi rakyat sebagai sebuah negara merdeka. Di antara tujuan negara lainnya, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 mencantumkan membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang dimaksudkan khususnya pada frasa memajukan kesejahteraan umum. Negara yang dibentuk pada waktu itu oleh bangsa Indonesia adalah negara kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka ialah pada ringkasannya keadilan masyarakat atau keadilan sosial. Para pendiri negara kita telah mengkonsepsikan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan dengan hukum, negara yang demokratis, berkedaulatan rakyat, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan berkeadilan sosial atau disebut oleh Theodemokratische Sozialrechtses. Tujuan bernegara bangsa Indonesia ada dua. Yang pertama adalah tujuan umum, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang kedua adalah tujuan khusus, berdasarkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan bangsa Indonesia adalah yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perkembangan ketatanegaraan Indonesia melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempertegas pengaturan kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur sebagaimana berikut. Yang pertama adalah perekonomian, disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Yang kedua adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam undang-undang. Pengaturan sebagaimana pasal 34 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua adalah negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga adalah negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan, kesejahteraan, dan fasilitas pelayanan umum secara layak. Nilai keadilan sosial itu memiliki prinsip kesejahteraan rakyat. Pada prinsipnya, negara Indonesia diberikan sungguh-sungguh memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Indonesia baik dari lahir maupun batin. Jadi negara itu wajib menyejahterakan rakyatnya. Mulai dari fakir miskin yang harus disantuni, pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk anak-anak. Hanya saja itu semua belum terpenuhi secara maksimal. Manusia sendiri memiliki 3 pokok dasar. Yang pertama adalah sandang, yang kedua adalah pangan, yang ketiga adalah papan.
Jika orang sudah memiliki ketiga pokok tersebut, maka negara harus menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik bagi rakyatnya. Tapi seperti yang kita lihat sekarang, masih banyak sekali rakyat yang belum menikmati fasilitas dari negara atau belum sejahtera. Mulai dari listrik atau banyak anak yang tidak bersekolah, entah karena tidak mampu biaya atau karena jangkauan dari pemerintah yang belum memadai. Seharusnya bantuan kebutuhan pokok yang rakyat sendiri masih bisa memenuhi, kita peralihkan untuk pendidikan anak atau pendidikan yang wajib dalam 9 tahun. Dengan adanya pendidikan, justru lebih menguntungkan negara, karena akan melahirkan anak-anak dengan kepribadian yang baik dan berpendidikan. Jadi menurut saya, kenapa negara harus mensejahterakan rakyatnya? Karena itu sudah kewajiban negara, dan memang di negara Indonesia sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan itu menjadi tujuan dari negara tersebut sendiri. Indonesia memiliki tujuan yaitu mensejahterakan rakyatnya. Nah, ada beberapa contoh kasus yang mencontohkan ketidaksejahteraan dari rakyat itu sendiri. Yang pertama adalah menurunnya ekonomi, yang kedua adalah penyimpangan norma dan perilaku, yang ketiga meningkatnya masalah sosial, yang keempat menurunnya kualitas kesehatan, yang kelima meningkatnya kriminalitas. Dari presentasi saya di atas mungkin sudah menjelaskan bagaimana sih negara Indonesia harus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, karena itu sudah kewajiban dari negara itu tersebut. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.